Terima kasih. Waalaikumsalam kami jawab, dan terima kasih sekali atas silaturahimnya. Dan untuk dari bahasa tadi, tak kenal maka tak sayang, sekarang diganti tak kenal maka tak aruf, sehingga kita saling mengenal. Nggih, Bapak. Nah, nanti kalau sudah ta'aruf itu sudah kenal, maka kita terus memahami tahimun, sehingga kita saling memahami satu dengan yang lain. Insya Allah dengan begitu, oh ternyata Mas Satria itu seperti ini, oh saya Pak Broto itu seperti ini, sehingga saya Broto Purwanto SPD MSI yang dituakan di SMK Muhammadiyah 2 Sleman ini saat ini menjabat kepala sekolah, karena ada periodenya, nanti bisa jadi habis periodenya bisa jadi saya kembali ke guru lagi, jadi perlu cuma seperti itu, cuma mendapatkan amanah saja. Baik, monggo silakan untuk menyelesaikan tugas dari kelompok 5, tugas dari dosen. Monggo kita semuanya terbuka saja dan kita buat santai aja sehingga tetap bisa bahagia dan imunitas kita bisa meningkat. Ya, amin Bapak. Ya, terima kasih atas perkenalan Bapak pada pagi hari ini. Semoga dengan perkenalan tersebut menjadikan hubungan kita menjadi semakin lebih erat, Bapak. Amin, amin, amin. Mungkin langsung saja Bapak ke pertanyaan yang pertama. Mungkin bisa ceritakan sedikit tentang SMK Muhammadiyah 2 Sleman, terkait seperti jurusan apa saja yang ditawarkan, kemudian fasilitas-fasilitas apa saja yang ditawarkan Bapak. Ya. SMK Muhammadiyah 2 Sleman ini berdiri sejak tahun 1997. Nanti di 2022 ini insya Allah tahun perak ini, hari jadi SMK Muhammadiyah 2 Sleman. Kemudian SMK Muhammadiyah 2 Sleman ini adalah peralihan dari SMA Muhammadiyah 2 Sleman. SMA Muhammadiyah 2 Sleman itu sejak tahun 1989 itu SMA. Sebelumnya itu dari 1969 ini SPG Muhammadiyah Sleman. Dari SPG, dari SMA, dari SMK, karena beralamatkannya dekat dengan Medari, maka biasanya SPG-nya ya SPG Muhammad, SMA-nya SMA Muhammad, SMK-nya dari Katut, SMK Muhammad ini, namun Muhammadiyah Medari. Nah, sebenarnya dari sejarah dulu SPG, di zaman SPG itu bisa disingkat dengan SPG Muslim Muhammadiyah Sleman. Namun sekarang kalau SMK disingkat dengan SMK Muslim, kayaknya ada kakak kita di SMK Muhammadiyah 1 Sleman, sehingga kita di sini ya tetap SMK Muhammadiyah 2 Sleman. Kemudian SMK Muhammadiyah 2 Sleman ini terdiri dari 2 unit. Yang satu unit, gedung unit 1 ada di sini, Jalan di Ronggowarsito nomor 2 di Medari Caturharjo Sleman. Sedangkan unit yang kedua ada di Durenan sana, di Durenan 5, Jalan Magelang KM 13,5, Durenan 5, Triharjo Sleman. Sehingga itu untuk lokasi dari SMK Muhammadiyah 2 Sleman. Kemudian saat 1997 saat terbuka itu adalah teknik otomotif yang diizinkan satu kelas. Namun ternyata animo masyarakat 72 sehingga diterima semua, maka menjadi 2 kelas, terus perkembangan menjadi 4 kelas paralel sampai di tahun 2016 tambah jurusan baru, teknik sepeda motor, sekarang teknik bisnis sepeda motor. 2018 kok semuanya cowok semua, kan biar gimana ada ceweknya sedikit, itu bagaimana itu, walaupun kami sudah sebenarnya waktu otomotif itu juga sudah meluluskan yang perempuan itu sekitar 8. Nah 2018 dianalisis dengan kanan kiri di sini menentukan, maka ada jurusan tata busana, sehingga SMK Muhammadiyah 2 Sleman sekarang 1 teknik kendaraan ringan otomotif atau teknik otomotif mobil, teknik bisnis sepeda motor, teknik otomotif sepeda motor, dan tata busana atau tabus. Untuk fasilitas kami ada di unit 2, insya Allah kita mengikuti perkembangan zaman dan mengikuti permintaan-permintaan dari dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Jadi apa yang dimintakan adalah semacam itu. Kemudian kami di sini juga membuat kelas unggulan yang otomotif itu mengacu ke Mitsubishi, kelas unggulan yang sepeda motor mengacu ke Yamaha. Jadi semacam itu. Untuk kerjasama kami yang otomotif itu dengan Mitsubishi serta bengkel-bengkel di kanan kiri sini sangat banyak sekali.
Untuk sepeda motor juga seperti itu. Untuk tata busana kita dengan garment di Mataram, di PT Garment Mataram Garment itu kemudian juga ke Sekartaji di Demak Ijo, Sekartaji Butik, itu untuk kami. Dan untuk pembelajaran teaching factory itu kita mulai dari 2019 di tata busana, sehingga sudah menghasilkan produk-produk dari hasil tata busana. Mungkin itu. Dan ini produk yang terakhir ini nanti tata busana alma mater dari anak-anak tata busana, dia ngukur sendiri, dia motong sendiri, dia bikin sendiri. Jadi untuk mungkin seperti itu untuk sekilas balik dari SMK Muhammadiyah 2 Sleman. Untuk di sekolah ini berdampak dari saat itu lockdown dimulai di 17 Maret 2020. Nah, itu kita betul-betul di situ sangat shock, yang mana kita baru mengobarkan untuk program dan rencana Revolusi Industri 4.0 RI 4.0. Nah, ternyata dengan adanya pandemi ini sisi baiknya justru kita harus melompati 4.0 tersebut, sehingga mau tidak mau kita langsung berubah dari yang dari pembiasaan yang luring, yang cuma santai-santai ini, terus langsung berubah total menjadi daring. Namun untuk di sini ada saat awal ya kita menggunakan grup WA, terus teknik yang bagian komputer dan yang muda-muda itu saya suruh berinovasi, mempelajari melalui googling bagaimana cara pembelajaran secara online. Jadi melihat di video pembelajaran online, ternyata menemukan ada meeting. Nah, bagaimana cara membuat meeting? Ternyata ada Google Meeting, ada Zoom Meeting, ada itu. Terus saya mencoba download dari Zoom. Ternyata HP-nya RAM-nya nggak kuat, sini harus ganti HP. Jadi efeknya dari situ. Ya alhamdulillah ini guru-guru jadi semuanya ganti HP, dan efeknya jadi semuanya terus mau tidak mau terus ke Zoom meeting, kelas meeting, terus cari lagi yang lebih murah lagi. Ternyata di googling ada Classroom, Google Classroom. Di Google Classroom bisa termonitor semua, siapa saja bisa buka, kami bisa memonitor. Terus kita menggunakan Google Classroom. Namun demikian di sela-sela itu kita tetap memberangkatkan, ya gimana ya, mencuri-curi, karena sini yang dipandang itu keuntungan kita ya, yang dipandang itu sini unit 1, sana yang berangkat, kita di sini didatangi di sini sepi-sepi saja, sana yang berangkat. Karena berangkat separuh, namun kita harus main strategi betul. Separuh kelas ini masuk jam, saat itu kami jam 7.30, setengah jam berikutnya baru setengah yang kelas yang lain. Nanti sampai jam 11, nanti jam 12 itu baru yang setengah yang tadi, setengah jam berikutnya, sehingga anak-anak tidak dijadikan ketemu dalam kelas yang lain itu di waktu yang sama. Kita buat pasang strategi seperti itu. Dan ini pun juga kemarin puncak-puncaknya ini Juni, puncak-puncaknya kayak Pak Gebluk, hampir jenengan rumahnya di pinggir jalan Magelang kayak apa itu. Di bulan Juli kemarin ini, maka kita semuanya masih daring semua, dan ini pun juga masih daring. Insya Allah nanti di Senin yang akan datang kita sudah ada luring, sudah 2 kelas, 3 kelas itu insya Allah ada. Jadi betul-betul ini kita harus sudah direncanakan, ini berjalan, hampir mau berjalan, bahkan gagal itu sudah hal yang biasa. Jadi dampak dari pandemi ini betul-betul sangat seperti itu. Namun tapi juga ada sekolah yang nekat, yang tetap pokoknya yang sakit nggak berangkat, itu juga ada. Tapi
kita hati-hati karena hubungannya dengan nyawa orang lain, dan kita mengikuti pemerintah, utamakan selamat, utamakan kesehatan. Nah, itu yang betul-betul kita utamakan. Dan kita sekolah sini juga membuat tim Satgas Covid. Jadi ada sesuatu, ada pertemuan gitu, kita di WA grup itu langsung tim Satgas Covid segera mengatur siapa-siapa yang tugas untuk di sini, siapa-siapa yang di sini. Jadi semacam itu untuk di masa pandemi. Jadi ya, untuk bocah-bocahnya, efek dari anak-anak, waduh sangat sulit sekali. Anak-anak kita ketemu gitu, rambutnya seperti itu, anunya seperti itu, leleh luweh, tapi kita home visit dari BK itu jadi di masa pandemi ini sangat hampir mobilitasnya sangat tinggi, karena dengan Google Classroom ada siswa yang cuek, nggak mau ngerjakan, nggak mau nanti diparani nggak punya kuota, kemudian HP-nya dibawa kakak, HP-nya dibawa ibu, kemudian dan sebagainya semacam itu. Namun yang rajin-rajin ya rata-rata yang rajin itu ya no problem, tidak bermasalah. Tapi kalau saat ada edaran suruh mendaftarkan bahwa di sini ada bantuan kuota, yang paling malas-malas tadi malah ngisinya di depan. Nah itu anehnya di situ. paling lucu untuk kita buat ketawa itu. Itu untuk di masa pandemi jadi sesuai. Kemudian untuk vaksinasi sekarang yang tren vaksin untuk siswa kami insya Allah sudah vaksin dari hari Sabtu kemarin itu di Unisa. Kita berangkatkan di sana, itu yang sanggup untuk di Unisa 385, yang bisa tervaksin 383, karena yang dua itu yang satu tensinya tinggi, yang satu itu takut namun dia kayaknya ada comorbid yang belum ada atau kurang jelas itu, tapi ada 2 siswa yang tidak bisa tervaksin. Tapi mudah-mudahan yang lainnya melalui vaksin ada di praktek industri ataupun di padukuan-padukuan masing-masing. Sehingga dari 500 jumlah siswa di sini tahun ini 511 ya. Dari dulu yang pertama 72, terus jadi 370. Nah, 3 tahun ini kita di angka 500 itu. Iya, namun kita juga tetap pasang strategi yang bikin modul, bikin soal. Seperti kemarin mau ujian kelas 12 itu, yang soal-soal yang mau diujikan itu ya kita fotokopi, kita panggil siswa, kita bawakan, suruh belajar, dipantau dengan WA, dipantau dengan Google Classroom. Silakan kamu kerjakan soal nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian itu. Kemudian nanti kita buat soal ujian sekolah dengan online, dan itu kita pembelajaran ulangan dengan online sudah di 2018. Jadi beberapa soal itu di 2018 itu sudah mulai diujikan online, walaupun belum semuanya, tapi sudah. Jadi KGT itu tidak begitu tapi ya itu untuk pembelajaran itu mentari sampai saat ini kita adanya Google Classroom sama Zoom. Jadi naik Zoom itu sak jam ya entah setengah giga, ya kadang kasihan sama anak pas di sekolah sini jadi sekolah sini. Tapi adanya COVID itu kita betul-betul terima kasih sekali, diambil sisi baiknya, ya ganti HP, pasang wifi di unit 2, ya memperbesar wifi sampai di lorong-lorong. Jadi hikmahnya ya apa ya, fasilitas semakin memadai gitu Pak. Orang tua dan guru di rumah pasang wifi, jadi
yang diambil segi positifnya ya Ya. ada apa pasti di tempat kita nih. Nah positif lagi yang ke badan kita masing-masing, timbangannya muncak. Betul sekali itu Bapak. Semakin suka dengan makan ya Bapak. Udah nggak peduli lemu karo yang penting sehat. Iya betul. Slogannya wis ra karo-karuan. Bapak ibumu pasti wis luwih ngono kan. Betul betul.